Kan saya tuh orang 4, orang 5. Rumah Mustam korban perampokan dan penculikan di Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Selasa siang masih banyak didatangi aparat. Mustam sendiri masih dirundung rasa cemas akan keselamatan istrinya bernama Marsih yang belum ditemukan setelah dibawa kabur oleh perampok. Keluarga dan warga pun berusaha mencari Marsih. Mereka yang dibagi beberapa rombongan menyisir perkebunan hingga sungai untuk mencari Marsih karena dikhawatirkan masih dibuang oleh pelaku di tempat itu. Mereka berharap Marsih dalam kondisi selamat dan sehat. Kami semua dan harapan keluarga ya mudah-mudahan diketemukan dalam keadaan sehat, ya tidak terjadi apa-apa, dan harapannya secepatnya ya insya Allah dapat titik terang di mana ibu itu ditemukan, bisa kembali ke keluarga. Gitu. Perampokan yang disertai penculikan terhadap Marsih itu terjadi pada Senin dini hari. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang itu menggasak mobil minibus yang diparkir di garasi serta menculik Marsih, istri pemilik mobil. Pada Senin siang, mobil yang dicuri pelaku ditemukan terparkir di belakang Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Namun pelaku dan Marsih tidak ada. Sekitar jam berapa dia parkir? Kira-kira jam 7-an lah. Jam 7-an ya? Iya. Pagi ini ya? Iya pagi ini. Sekitar berapa orang Bang yang turun dari mobil? Itu kalau ngeliat situ 1 apa 2 lah. Yang jelas itu 1. Ada perempuannya Bang? Nggak ada, laki-laki semua. Laki-laki semuanya. Dia pakai apa Bang? Ya? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya pakai ya baju lah utama sama. Baju warna apa Bang? Kurang tahu juga, nggak seberapa jelas. Celana panjang atau celana pendek? Itu kalau saya lihat tuh pendek. Perampokan disertai penculikan seorang wanita berusia 43 tahun di Desa Moris Jaya masih dalam penyelidikan tim gabungan Polres Tulang Bawang dan Polsek Banjar Agung. Polisi telah mengambil sidik jari pelaku dari mobil korban yang ditemukan di belakang pasar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Isak tangis mewarnai penangkapan Govanda, 28 tahun, di rumahnya di Desa Negara Batin, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Selasa dini hari. Govanda ditangkap saat sedang tidur oleh tim Jatanras Polresta Bandar Lampung. Govanda merupakan anggota komplotan pembobol mesin ATM. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi menyita 1 unit motor. Dalam pemeriksaan polisi, Govanda telah membobol lebih dari 6 mesin ATM di Bandar Lampung. Modusnya mengganjal lubang tempat keluarnya uang dengan besi. Telah menemukan ATM yang memang di sekelilingnya sepi. Lalu pelaku ini masuk ke ATM dan mengeluarkan ATM miliknya dan memasukkan ATM tersebut ke lubang tempat masuk ATM. Pada saat mesin berbunyi akan mengeluarkan uang, lalu pelaku ini mengganjal ATM tersebut pada lubang untuk mengeluarkan uang. Tersangka mengaku bisa mengambil uang hingga 6 juta rupiah di 1 TKP. Ia menyasar mesin ATM yang sepi nasabah dan tidak dijaga satpam. Transaksi itu pakai tongsis ngambil duit. Ganjel gitu? Enggak diganjel. Enggak diganjel. Jadi? Transaksi biasa aja. Sekali ngambil berapa duit kamu? 1.250.000, pecahan 50. Pecahan 50. Sekali beraksi? Dapat hasil berapa? Kalau kita itu 6 juta. 6 juta. Identitas tersangka dikenali polisi dari rekaman CCTV yang terpasang di ruang salah satu ATM di Bandar Lampung. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu seorang teman tersangka yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Tanggamus. Salah.
Pencurian di Pringsewu kian meresahkan. Sebuah gudang agen bawang merah dan bawang putih di Desa Ambarawa, Pringsewu, disatroni pencuri selama 3 malam berturut-turut. Dalam rekaman CCTV terlihat pencurian terjadi selama 3 malam berturut-turut pada tanggal 15 hingga 17 Mei lalu. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang ke gudang mengendarai motor. Mereka memanjat pagar dan merusak gembok gudang. Belasan karung bawang merah dan bawang putih raib digasak para pelaku. Pencurian di gudang bawang ini baru disadari pemiliknya pada Selasa pagi saat mendapat pesanan dalam jumlah banyak dari salah satu pelanggannya. Saat akan dijual itu, rupanya stok bawang banyak yang hilang. Kalau yang dari telusuran CCTV yang saya buka aja, yang saya artinya nggak full tak putar semua itu 10 karung lebih. Yang udah ke bawah artinya dari tanggal 15 itu nyampe tanggal 21 gitu. Itu pelaku berapa orangnya? Pelaku kalau dilihat dari kamera CCTV depan dia biasanya ada 2 motor saling boncengan, jadi 4 orang. Total sekitar 17 karung bawang hilang digasak pencuri dengan total kerugian sekitar 12 juta rupiah. Pencurian di gudang bawang telah dilaporkan korban ke polisi. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Dia yang punya uang, malah dialah yang masuk penjara. Istilah ini mungkin cocok diterapkan pada Ridwan, 41 tahun. Selasa siang, ia ditangkap polisi karena mencuri 8 kursi plastik milik tetangganya. Pencurian itu didasari kemarahan Ridwan karena korban tidak kunjung membayar utangnya sebesar 1 juta rupiah. Ridwan ditangkap polisi di rumahnya di Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi, ia membantah mencuri kursi di rumah tetangganya. Perbuatannya dilakukan sebagai penyitaan barang atas utang korban. Kejadian bermula saat ia akan menagih utang, namun korban tidak ada di rumah. Ridwan pun menjebol kunci pintu rumah korban dan mencuri perabotan di rumah korban. Karena dia punya utang, Pak, sama saya. Utang apa itu? Utang pinjam duit. Duit berapa? 1 juta, Pak. Saya amannya lah kursi itu, kursi plastik itu. Habis itu tak titipin tempat saudaranya, tempat sepupunya. Berapa kursi yang kita ambil? 8, Pak. Selain kursi apa lagi? Ada wadah aqua 2, ember bolong 1, sama meja plastiknya 1, Pak. Pada hari Selasa tanggal 4 Maret, korban ini mendapat informasi bahwa rumahnya telah dibongkar orang dan dalam keadaan pintunya terbuka. Sehingga pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, korban melaporkan peristiwa ini ke Polsek. Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menjebol pintu yang dalam keadaan digembok. Tersangka ditangkap di sebuah perkebunan di Lampung Tengah setelah sempat buron selama hampir 1 bulan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.